Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah tune in di channel kita kali ini. Kembali lagi saya Flo akan memandu obrolan hari ini, People Story hari ini. Dan seperti episode sebelumnya, saya kedatangan Dede yang pastinya lebih muda, jauh lebih muda dari saya. Mereka juga sebenarnya dari teman-teman yang pernah ikut ajang kompetisi hackathon yang diadakan oleh Techconnect di bulan Desember 2023 kemarin. Nah, pasti pengen tahu dong sebenarnya pengalaman mereka pada saat kompetisi, tapi juga nggak cuma pada saat kompetisi, juga pas kerja nih di tempat mereka sendiri, mereka ngerjain apa, gimana mereka bisa ikut kompetisi, kesan-kesannya gimana pada saat ikut kompetisi. Nah, mungkin untuk mulai perlu perkenalan dulu nih dari tim ini, karena timnya namanya unik banget. It works on my machine. Nah, mungkin boleh cerita siapapun yang dari tim ini, how do you come atau gimana kok bisa muncul dengan nama It Works on My Machine, itu idenya siapa gitu loh. Kalau misalnya yang sebelumnya bilang, oh ini idenya dari One Piece, kita mau gini. Nah, kalian tuh inspirasinya apa sampai dapet nama ini? Mungkin kalau soal nama tim, karena latar belakang kita dari QA kali gitu ya. Jadi QA kan kebanyakan sebagian besar sehari-hari itu ngetes fitur-fitur dari aplikasi gitu. Nah, beberapa kali mungkin kita pernah nemu sebagai QA waktu kita ngetes itu tuh nggak sesuai gitu. Sementara waktu di komputer si developer, di device developer itu aman-aman aja gitu ya. Okay. Makanya namanya It Works on My Machine. Sebenarnya kita pengennya... Ini pengen nyindir maksudnya atau gimana? Justru sebenarnya kita pengennya It Doesn't Work on My Machine. Yes. Karena kan sebagai agak salah itu. Cuma ya, tapi cuma jadi It Works. Betul. Oke. Yohanes sendiri, ini kamu tuh sekarang tuh kerja di bagian apa? Saya di QA di Nanovest, cuma fokusnya lebih di automation test. Nah, itu mungkin bisa digambarin nggak kurang lebih tugas dan tanggung jawabnya apa ya? Oke, untuk automation test QA engineer sendiri, kita lebih fokus buat mengautomatisasi tes yang udah ada gitu. Jadi kita kan waktu bikin sebuah fitur, kita pasti ngelakuin yang namanya tes. Cuma seiring produk berjalan, kan fitur semakin banyak, test case juga semakin banyak. Nah, gimana supaya lebih efisien, ya kita bikin automation test supaya fitur-fitur yang udah dikerjakan sebelumnya nggak perlu dites secara manual lagi. Tapi background-nya technical atau gimana nih? Technical komputer atau gimana? Saya dari lulusan teknik informatika. Oke. Nah, yang cantik sendiri mungkin bisa kenalan namanya siapa dan bagian apa? Tadi apakah sama dengan Yohanes atau gimana? Kalau aku sendiri juga di QA, cuma beda kalau Mas Yo kan di automation. Namanya siapa? Ini kelihatan kan ya kalau misalnya pada grogi nih kayak begini nih kadang-kadang. Iya, ini pertama kali saya. Oh iya, makanya santai aja. Nama aku Adlin Melisya. Kalau dari aku sendiri, job desknya sebagai QA fungsional. Bedanya kalau fungsional mungkin lebih ke manual kayak, jadi kayak kalau di apps kita kan ada yang namanya stok, crypto gitu. Nah, kalau di aku sendiri, aku kerjanya di core platform namanya. Itu yang lebih fokus ke wallet buat top up gitu. Dengan adanya Mas Yo, jadi aku juga lumayan terbantu. Jadi kerjaan. Jadi ini Mas, ini juga Mas ya. Nah, ingat ya. Siap. Di bawah ancaman sedikit. Nah, kalau Wilson sendiri gimana? Ya, Di bagian apa? Oke, mungkin kenalin dulu ya. Aku Wilson. Aku kurang lebih job desk sama kayak Adeline. Saya di QA fungsional juga. Tapi karena kita ada berbagai feature, nah kebetulan aku di placementnya di stock team. Kita di Nanovest itu kita ada bagian crypto sama US stock kebetulan. Nah, dan aku di placementnya di stock. Jobnya secara kurang lebih sama sih, jadi lebih ke manual. Cuman kadang kita juga ada ngebantuin buat automation karena itu ya sebagian dari kerjaan kita juga gitu.
Oke. Background Adeline sama Wilson apakah sama kayak Yo? Oh, kalau aku sendiri lulusan dari sistem informasi. Sistem informasi. Sistem informasi. Agak Ya, agak nyambung dikit lah. Kalau kamu? Aku juga sistem informasi. Sistem informasi. Oke. Nah, ini ada satu yang tidak muncul. Boleh diceritain kenapa dan ada di manakah Inas? Agak jauh ya. Sedikit aja biar nggak penasaran karena kan namanya ini ada 4 orang misalnya. Ya, jadi ada satu lagi namanya Inas. Dia sebenarnya kalau dari sisi role itu kurang lebih sama kayak aku di QA Automation juga. Cuma karena kebanyakan dari tim Nanovest kerjanya WFA gitu, jadi dia kerja di rumahnya yang ada di Jawa Timur gitu. Jadi nggak bisa datang ke sini kali ini. Jauh soalnya. Jadi udah ada flexible work arrangement. Tapi kalian sendiri memang rumah di Jakarta, asli Jakarta atau gimana? Aku Jakarta. Aku Depok. Aku di Jakarta. Oke, jadi kalian ngantor. Untuk hari ini. Untuk hari ini, khusus hari ini ya. Khusus. Oke. Tapi kan kalau nggak salah Nanovest juga ada ini nggak sih? Masih harus wajib ke kantor atau memang benar-benar? Itu setahu aku cuman untuk yang tim komersial. Oh, Jadi mereka oke. tiap Jumat itu Tiap WFO. Jumat. Jadi kalau kalian kalau engineer nggak ada. bebas ya, selama deliver, selama aman, sistem nggak down. Nah, mungkin bisa cerita Nanovest itu sebenarnya fokusnya di mana? Mungkin biar teman-teman tahu kan Nanovest. Mungkin kayak platform investasi, cuma bedanya di Nanovest semuanya kayak lebih simpel gitu sih. Mungkin misal kalau kita bahas tentang kripto kan kita pasti harus tahu kriptonya itu seperti apa, terus baca grafik yang nggak semua orang paham gitu. Nah di Nanovest itu semua disimplifikasi gitu, supaya orang yang mau mulai belajar buat investasi juga bisa lebih mudah. Nah, yang aku penasaran, range umur kalian tuh berapaan sih? Are you guys now in the early 20s atau udah mau reaching atau late 20s Pak? Nggak semudah itu kok gitu. Karena kan tadi mau simplifikasi, otomasi, kayak yang bahasa-bahasa anak-anak zaman now nih. Kalau generasi saya kan generasi ya dulu buka internet aja lama gitu. Umur kalian di range berapa? Boleh yang paling Dari kalau aku sama Yones sama sih, kita lahiran tahun 95. Jadi between 28 29 kali ya. Iya betul. Kalau aku sendiri 2001. Oke. Jangan nanya saya kelahiran tahun berapa ya. Udah kelihatan dari rambutnya kan. Oke, nah ini kan menarik nih. Nanovest sendiri juga sebenarnya as a new organization ya sebenarnya. Baru berapa tahun? Baru start 2021, berarti udah 2 years. Oke. Almost 3 lah ya. Yes. Sekarang udah 2024. Iya. Lupa ya. Bener sih. Nggak berasa. Nah, kalian sendiri ketika mendengar Nanovest, itu apa yang bikin kalian tertarik untuk bergabung sama Nanovest? Mungkin bisa cerita singkat aja. Kalau dari aku sendiri, karena lebih pengen coba, karena ini investment ya, dan aku sendiri belum pernah coba terjun di dunia investment, terutama kan ada kebetulan lagi ada butuh QA nih, dan belum, karena pengen tertarik ke investment juga, jadi ya coba pengen ke investment gitu. So karena sebelumnya kayak cuma di banking atau di ya startup lainnya gitu. Yo, Aku kurang lebih sama. Jadi mulai dari lulus itu aku banyak pengen coba cari pengalaman di banyak jenis industri gitu. Jadi pernah coba di e-commerce, terus pernah coba di transportation, di fintech gitu. Dan waktu tahun Nanovest ya pengen coba terjun juga di sisi kriptonya gitu. Sama kemarin itu yang pengen pindah ke Nanovest karena itu tuh di masa-masa waktu startup lagi pada goyang-goyang gitu. Wintertech ya? Iya betul. Jadi di situ pengen nyari. Pembahasan beda lagi kalau ada Wintertech panjang ceritanya. Jadi pengen coba nyari yang tetap rasa startup, cuma yang lebih stabil gitu sih. Gitu. Dan ngeliat kayak ya mungkin Nanovest ini cocok gitu buat tempat. Kalau aku kebetulan dulu kan aku masih kuliah, terus teman aku ada yang juga intern di sini, terus karena aku waktu itu baru nyari, dia bilang gini, mau nggak nih Nanovest? Ya udah aku join kan, lihat, terus karena aku orang awam di investment,
ya aku mikir sekalian lah belajar kan, pas-pasan juga ternyata enak di sini gitu. Jadi ya join aja. Jadi agak-agak mirip sama Wilson, tapi kalau Wilson kan udah lebih senior Udah sedikit lah. ya. Sedikit. Lebih senior dikit ya. Oke, nah aku penasaran dengan si It Works on My Machine tadi ya. Tadinya harusnya It Doesn't Work on My Machine, jadi It Works on My Machine. Nah, mungkin ada yang bisa share kenapa kalian bisa memutuskan ikutan hackathon itu? Apakah dari kalian berempat atau ada yang cawe-cawe, entah itu atasan kayak ayo harus ikut gitu, atau kayak ini menarik nih yuk, tapi harus ada anggota tim segini. Nah, gimana tuh ceritanya? Lebih ke volunteer kayaknya sih. Volunteer ya, oke. Jadi lead kita tuh kasih berita kayak info nih ada nih mau hackathon, lumayan buat experience kan. Siapa aja mau ikut, 4 orang maksimal. Terus kayak awalnya Mas Yohanes yang mau ikut, terus baru deh kayak Mas Wilson yang kayak ayo ikut aja kan. Terus jadinya aku juga jadi ikutan lah buat pengalaman. Oke, tapi ada keterpaksaan untuk ikutan atau gimana? Kalau aku pribadi expectednya kayak ya udah kayak lomba biasa, lumayan lah buat portfolio pribadi. Terus ternyata begitu udah lomba. Ternyata lumayan bergengsi ya. Makanya kalian ada di sini kan? Iya. Oke. Nah, tadi namanya historinya udah ada, history kumpulin tim. Nah, ini aku nggak ngerti nih kalau bisa dari kalian sendiri, di antara kalian bertiga atau berempat harusnya ada Ines. Karakter kalian tuh beda nggak? Dan gimana tantangan kalian untuk nyamain 4 kepala ini untuk di kompetisi? Atau di luar kompetisi, atau kan tadi ada yang bagian kerjaannya juga sama nih. Siapa yang mau mulai dulu aja? Bapak leader. Oh, leadernya ini. Tenang-tenang tapi menghanyutkan. Apa ya, mungkin tantangannya kebanyakan di kita juga tipe yang, dari aku ya menurutku tipe yang pendiam gitu. Jadi ya walaupun kita satu company dan role-nya sering bersinggungan, tapi nggak terlalu banyak sering komunikasi juga di kantor gitu. Nah jadinya di sini di kantornya soalnya kalian mencari. Betul, tambah lagi rumah masing-masing. ketemu juga ini pasti kehitung baru ke-4 atau ke-5 kali lah gitu. Jadi ya lumayan di situ sih tantangannya, gimana caranya nyatuin supaya yang jarang ngomong ini ya bisa kerjasama buat nyelesain bug bounty-nya kemarin. Tambahan Wilson atau Adeline? Mungkin ya karena itu juga, terus karena kita udah kebagian juga kan, Johannes lebih fokus ke automation, kita lebih ke fungsional. Jadi waktu pembagian ngerjain bug bounty-nya juga, jadi kita bagi, jadi Johannes lebih ke yang teknikal, dan kita lebih yang ke fungsional gitu. Jadi lebih terarah aja gitu. Tapi apakah memang langsung ke Sim Invest bug bounty atau tadinya mau deep dive salah satu produk atau proses di Nanovest? Kayaknya dari awal kita udah langsung pengen Sim Invest aja sih. Udah langsung decide ya gitu. Karena kan kita nyari bug gitu, dan kita lihat sepertinya yang paling kompleks itu di Sim Invest gitu, karena lebih ke platform investasi kan, dan itu juga kurang lebih mirip sama punya kita. Bedanya Sim Invest itu di stok Indonesia, sementara Nanovest itu di stok global gitu. Jadi ya mungkin kita bisa pakai test case yang kita punya sebelumnya buat implementasikan di situ juga gitu. Oke. Nah, komunikasi nggak ada masalah, walaupun beda-beda kepala, beda-beda karakter, jarang ketemu. Nggak ada sih. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Pernah BTB? Satu bahasa bisa. Oke, bahasanya bahasa apa? Bahasa Kalbu atau gimana? Di Indonesia lah untuk. Oke. Nah, pernah ada tense atau konflik, BT-BT-an atau gimana? Selama kerja bareng atau selama kompetisi? Selama kerja bareng sih enggak ya, karena kita masing-masing potnya beda gitu kan. Aku di stok, Adeline di CP, kemudian Yohanes juga di automation. Jadi lebih ke kolaborasinya ada sebenarnya antar tim, cuman kalau dari segi bentrok-bentrokan sih nggak ada sih, so far nggak ada. Kalau dari kompetisi juga so far aman-aman aja sih, karena kita udah tahu apa yang mau kita kerjain gitu kan. Masing-masing udah punya role-nya juga.
Jadi so far clear aja sih. Clear. Kita kayak ya udah gamble aja. Kita coba yang terbaik sampai ini. Oke. Bener. Setuju. Valid. Valid. Nggak ada sanggahan. Paling Ini agak-agak susah. Saya sendiri dari tadi bilangnya mereka pendiam nih, jadi saya jadi ikutan pendiam juga. Nah, kalian ikutan kompetisi, ada pasti deadline. Kerjaan juga pasti ada deadline. Nah, mungkin keseruan menyeimbangkan deadline, ya udah pasti fokus utama dari atasan, walaupun atasan tadi yang ayo ikutan, tapi kerjaan utama harus tetap betul. dijaga. Nah, itu gimana dari pengalaman kalian, dari sisi kalian? jujur kalau aku sendiri nggak bagus buat mencontoh karena dari kuliah tuh lebih pakai sistem SKS. Jadi kayak Coba diceritakan sistem SKS itu apa? aduh nanti mencontoh Nggak apa-apa, justru kan jadi pelajaran untuk tidak dicontoh. bener sih. Jadi aku kalau ada kayak gini kan lebih penting kerjaan dong pasti. Jadi kalau untuk yang project dari hackathon ya kerjainnya sistem kebut semalam. Kelar kerja jam 6 baru kita ngerjain siang hackathon. Itu sih biasa. Cuman dari lead kita nge-pushnya kalau bisa ya difokusin aja ke hackathon ini. Maksudnya tetap kerjanya di balancing tapi coba di-push aja yang hackathon ini, siapa tahu berguna bagi exposure kita gitu. Jadi atasan juga tetap mendukung walaupun kerjaan juga iya, tetap harus bener. beres juga kan, tetap nggak boleh ketinggalan juga Betul. kan. Gimana yo atasan kamu? Kan beda nih kan atasan. Kebetulan sama gitu. Sama. Dan Ya. beruntungnya ya itu sih, maksudnya kita dapat support dari atasan gitu kan. Jadi kayak dia juga pengen encourage kita ya supaya waktu kompetisi ini maksimal gitu. Mungkin apa ya? Karena kita juga mungkin karena kita mungkin timnya quality engineer gitu kan. Jadi kayak ya mungkin buat apa ya? Buat mastiin juga kalau ya ternyata kita juga bisa walaupun diterjunin ke aplikasi yang berbeda kayak gitu. Jadi nggak cuma Platform yang beda betul, ya. nggak cuma di Nanovest aja. Oke, good. Nah, tadi lead-nya secara implisit udah tercetus dari Adlin, yo. Nah, tapi kalau bagi tugasnya di antara kalian berempat itu gimana? Apakah kamu yang mutusin, lo ngerjain bagian ini atau gimana? Kemarin sih kebetulan karena kita ngelihatnya langsung kelihatan langsung kebagi dua sih waktu aku lihat detail dari kompetisinya kayak gimana, ya aku langsung mutusin buat bagi dua gitu. Satu fokus di yang lebih ke teknikalnya, satu tim lagi fokus di layer aplikasinya gitu. Jadi karena aku dan Inas sehari-harinya ngerjain yang lebih teknikal, jadi aku putusin buat aku sama Inas fokus di sana, sementara Adlin sama Wilson buat fokus di sisi usernya. Dan lancar-lancar aja begitu biasanya. Kebetulan lancar Lancar. sih Mas. Nah, itu berarti pas sebelum presentasi. Sebelum presentasi, betul. Ketika mau presentasi gimana? Karena kan ada waktunya 3 menit. 3 menit. 3 menit, terus di hari Sabtu lagi lombanya buat Betul. informasi Yes, teman-teman. betul. Mungkin kayak yang ini harusnya weekend gue santai-santai, kok gue kayak yang mungkin dalam hati kayak kayaknya gue ikutan. Padahal gue weekend harusnya bisa santai-santai, ini gue harus deg-degan presentasi atau malamnya nggak bisa tidur dengan nyenyak atau gimana, mungkin boleh cerita. Ya jujur benar sih yang dirasain kayak gitu kan, karena Mereka jujur, mereka pendiam tapi jujur ya. karena kita udah ngerjain cukup lama ya, karena kan proses dari kompetisinya dimulai sampai kita presentasi kalau nggak salah ada sebulan lebih gitu. Kita udah persiapin banyak dan tiba-tiba dikasih waktu presentasi cuma 3 menit gitu. Nah, kita udah coba buat bikin draft gitu, apa yang mau kita bicarain gitu, dan kita udah coba juga, dan 3 menit itu nggak cukup gitu. Kita udah coba simulasiin gitu kan, presentasi satu persatu supaya semuanya kebagian buat bicara juga. 3 menit itu kita rasa nggak cukup, jadi kita cari solusi yang lain buat bikin video gitu. Jadi kita bakal putar video dan kita bakal sepanjang video itu diputar kita bakal ngomong juga. Jadi waktunya bakal
pas 3 menit. Videonya video apa nih maksudnya? Video, jadi presentasi kita itu kita bikin dalam bentuk video, bukan bentuk PowerPoint, supaya waktunya bisa dikit. Itu tim yang lain ada yang pakai pendekatan kalian seperti itu juga atau cuma kalian satu-satu? Nah, kita nggak tahu juga sih. karena buat bug bounty presentasinya itu tertutup gitu, jadi nggak ada yang bisa lihat. Karena kalau yang tim sebelumnya teman-teman ada yang jadi bintang tamu juga, mereka bisa ngelihat dan justru kayak bisa stres juga bang. Pressure. Ternyata lebih bagus daripada presentasi kita nih. Tapi untungnya kalau kalian terpisah, tertutup. Jadi satu ruangan, satu tim presentasi. Yes. Tapi 3 menit. Iya. 3 menit dan tanya jawabnya 7 menit. Betul. Karena ganti-gantian juga kan, jadi cuma bisa 3 menit. Gitu. Oke. Terus pas diumumin, menyangka nggak sih bahwa kalian menang? Awalnya sih kalau aku karena kayak Mas Yohanes duluan kan yang diumumin dia jadi MVP yang paling valuable buat QA. Kayak awalnya aku nggak ada ekspektasi sama sekali kan. Habis Mas Yo menang, kayaknya bisa nih kita. Ambinya keluar ya langsung pede. Ya minimal juara 2 gitu. Kok nggak dipanggil juara 2? Tiba-tiba juara 1 dipanggil. Terus lumayan kaget sih. Dapat apa sih pas menang kemarin? Duit. Mendapat saldo Nanovest. Ada asuransi juga. Signifikan. Lumayan signifikan sih. Oke, tapi kan bisa dicairkan. Bisa. Oke. Menarik. Nah, tadi persiapan, waktu mepet juga 1 bulan, kerjaan harus jalan. Apa nih yang kalian petik dari pengalaman ikut hackathon sama kerja di Nanovet? Apakah memang relevan atau nggak relevan sama sekali? Ada manfaatnya atau gimana? Kalau dari aku sangat relevan gitu, justru malahan dari kompetisi kemarin banyak belajar juga sih. Karena kan sebelumnya aku udah pernah ikut kompetisi bug bounty seperti ini gitu kan di company sebelumnya. Cuma ya waktu itu fokusnya cuma di sisi perspektif user aja, gimana user pakai aplikasi gitu. Dan kemarin karena pengen nyoba-nyoba juga, jadi coba banyak tools lain dan akhirnya bisa nemu banyak isu yang berkaitan bukan cuma di sisi usernya tapi di sisi security-nya gitu ya, yang harusnya itu nilainya lebih tinggi gitu sih jadinya. Gitu kalau dari aku ya. Ada manfaatnya juga. Banyak harusnya. Banyak. Glenn ada tambahan? Aku dari sini kan aku dihitungnya pemula di QA kan. Kali ini aku jujur baru setahun experience-nya. Terus melihat dari gimana para mas-mas bisa membimbing, mencari bug-bugnya, menurut aku keren sih. Jadi pengen bermotivasi buat belajar lebih dalam lagi. Oke, personally jadi termotivasi ya untuk pengen tahu lebih lanjut. Ternyata QA itu seluas ini jadi. Soalnya kalau aku kan cuma sejauh ini manual doang kan, apa yang aku pelajari di kuliah ya aku implementasi. Ternyata lebih luas di dunia kerja. Jadi ada keseruan baru juga ya. Iya. Ternyata seru juga gitu. Kalau dari aku ya sama sih kurang lebih. Jadi selama ini kan aku tahunya QA cuman lebih ke manual dan automation gitu kan. Nah, sejak ikutan Buckbase ternyata security itu sangat penting gitu. Kemudian di situ juga kita bisa ngelihat banyak teman-teman dari tim produk yang ngasih fitur-fitur tambahan yang baru gitu kan. Nah itu kayak kita langsung wah ini ternyata keren juga kalau bisa diginiin gitu kan. Jadi nambah pengalaman, nambah knowledge juga. Terus kalau di hubungan kerja mungkin berhubungan juga karena kita nambah knowledge juga buat kerjaan gitu. Total tim kemarin di bug bounty ada berapa banyak? Berapa ya? Iya, kayaknya 30-an ya kalau nggak salah. Untuk yang bug bounty. Yang presentasi atau yang ikut submit? Nah itu kurang tahu. Saya lihatnya yang ada di grup itu aja sih. Di grup kan kita ada grup buat pesertanya. Pas mau presentasi. Mulai dari kompetisi dimulai kan ada grupnya. Cuma kan setelah ikut kompetisi ada beberapa tahap. Nah, waktu ikut ke presentasi kayaknya nggak dibilang ya kayak berapa orang yang ikut presentasi. Berapa tim nggak dikasih tahu ya. Oke. Nah, aku nggak tahu nih kalau misalnya kalian pernah dengar
tentang leadership karakteristiknya TechConnect udah pernah dengar? Ada 3. Familiar nggak? Winning attitude, bounce back, sama adversity quotient atau rigorous. Pernah dengar nggak? Jujur belum. Nggak pernah. Belum. Oke. Tapi aku penasaran. Kalau menurut Adlin lah, kalau bounce back, ketika kamu mendengar bounce back, apa yang terlintas di pikiran kamu? Mungkin mencerminkan kali ya, kalau yang aku kepikiran ya mungkin kayak aku ngeliat Mas Yohana sama Mas Wilson gimana mereka bisa bimbing aku, mereka nyari bug ya, itu mencerminkan buat aku sendiri gitu, buat bisa lebih belajar experience lebih banyak. Oke. Kalau winning attitude apa? Kebayangin yuk. Attitude kalau artinya kan sikap pemenang gitu. Sikap-sikap ambil lah ya. Betul, jadi ya di kompetisi ini juga sebenarnya harapan menang pasti ada lah gitu. Nggak mungkin kita ikut kompetisi, ya udah ikut aja, yang kalah juga nggak apa-apa gitu. Ya kalah nggak apa-apa, cuma pasti dalam hati ada kemauan buat menang juga. Jadi ya dalam prosesnya, kalau menurutku ya winning attitude ya suka nggak suka tetap ngasih yang terbaik gitu. Menang atau kalah ya tetap ada banyak hal yang bisa dipelajarin gitu. Sama yang paling penting tetap humble sih waktu kita udah menang gitu. Karena kemarin juga pas diumumin ada beberapa tim yang nanya gitu kayak kalian ngelakuinnya kayak gimana, terus toolsnya apa aja ya. Di situ ya aku langsung terbuka aja kasih tahu yang kita lakukan apa, tools yang kita pakai apa aja gitu. Saling belajar juga. Betul, sebenarnya kan, maksudnya iya. biar mereka pengen tahu, bukan pengen nyontek, tapi lebih siapa tahu mereka bisa terapkan juga Betul, di betul. kerjaan mereka kan. Iya. Oke. Kalau kamu rigorous, Baru pernah denger nih kan. atau adversity question, Adversity question. Apa ya? Bingung. what comes up into your mind? Adversity question. Kalau di Indo itu apa ya? Adversity question. Atau rigorous kebayangnya apa? Jujur baru pernah dengar sih kata-katanya. Berarti PR ya. nanti PR pas kita ketemu ya. Boleh. Oke, nah nggak berasa nih udah mau di penghujung nih. Ini memang agak anak-anak pendiam, agak-agak susah nih saya ngegalinya. Kerja di Danau Fest, ya ada yang udah mau 2 tahun, ada yang setahun. Nah, kalau misalnya dari kalian, baik itu di pekerjaan maupun dari pengalaman kompetisi, apa nih yang mau kalian sampaikan ke teman-teman yang mendengarkan sejauh ini? Karena kan tadi kerjaan kalian Nanofest investment, it's a global stock juga ya, nggak cuma di Indonesia doang. Tapi kan orang agak punya kekhawatiran, is it safe or is it not? Kemudian tapi ternyata kalian ikutan di bug bounty, finding bugs di yang sebenarnya kurang lebih platformnya sama, cuma beda fokus aja tadi. Betul. Mungkin bisa share ke teman-teman, what have you learned so far, ada tips and tricks kayak gitu. Siapa yang mau mulai duluan silakan, sambil lihat ke kamera. Mungkin dari aku dulu kali ya. Dari aku buat teman-teman yang mungkin nanti mau ikut bug bounty atau mau terjun dalam dunia quality engineer, yang paling penting itu tetap curious aja sama aplikasi, sama produk. Karena sebagai quality engineer kita perlu tahu dulu produknya itu seperti apa sebelum kita mau ngelakuin testingnya. Sama yang paling penting juga buat selalu punya pikiran kalau nggak ada satupun sistem atau aplikasi yang aman gitu. Jadi kita selalu lihatnya pasti ada celah gitu. Dan dari situ nanti kita bakal punya keinginan juga buat nyari tahu celahnya bakal seperti apa. Itu aja. Oke. Leadernya udah ngomong gitu. Untuk terus belajar, untuk nggak boleh cepat puas berarti ya. Betul. Harus tetap ngebuka wawasan karena belum tentu aplikasinya Aman. udah aman
doing good, doing well, tapi ternyata harus ada yang diantisipasi. Iya. Glenn, ada tambahan nggak? Walaupun yang paling junior dibandingin kakak-kakaknya. Yang paling adik kecil. Mungkin kalau dari aku pesannya jangan tetap stay di zona nyaman, karena aku sendiri juga ini peluang yang paling besar mungkin ya, karena aku juga baru first time ikut hackathon. Sama kayak Mas Yom, buat yang teman-teman tertarik untuk jadi QA, menurut aku QA itu penting pastinya di seluruh kerjaan, karena kita kan yang harus mastiin bugnya bebas dari bug, nggak ada error sama sekali, dan jangan lupa untuk selalu mau menang lah, maksudnya dalam kisaran jangan puas kayak Mas Yom tadi, jangan cepet puas. Oke. Ya. Thank you Glenn. San, Oke. kamu apa? Kalau aku mungkin tambahannya, mungkin banyak ya teman-teman di luar sana yang kuliahnya di IT atau di SI gitu, cuman takut gak bisa ngoding atau gimana. Ya kita ada choices which is di sini quality assurance gitu kan. Nah di sini sebenarnya kita nggak terlalu banyak ngoding, walaupun ada dikit ya, yang paling basic lah. Jadi sangat terbuka banget sebenarnya, karena dunia tech ini kan sangat luas ya, apalagi di dunia modernisasi ini sangat dibutuhkan gitu. Terutama quality assurance untuk menjaga kualifikasi dari aplikasi tersebut. Nah, buat teman-teman yang pengen coba, menurut aku ya coba aja sih, jangan takut gitu kan. Ya walaupun memang sebenarnya di dunia tech ini kita sambil bekerja juga sebenarnya harus sambil belajar gitu. Intinya jangan takut aja sih, dicoba aja gitu. Oke, nggak boleh cepat puas, harus terus belajar, nggak boleh nyerah, saling belajar satu sama lain, manfaatkan peluang. Betul. Banyak nih. Nah, pertanyaan agak ringan deh, biar kalian nggak tegang, karena menurutku just like kita. Kalau misalnya orang IT atau orang tech itu kan cenderung nerd, geek, awak kan. Kalian juga tadi bilang sibuk kerja depan komputer, laptop. Kalau personally, during your free time, kalian ngapain aja? How do you balance your personal and professional? Glenn? Aku kalau habis kerja biasanya nonton drama. Karena kebetulan More screen time lagi. 24/7 depan laptop kayaknya ya. Karena aku suka Korea, jadi ya kebetulan kadang Lagi ngikutin nonton. apa? Sekarang lagi nonton Queen of Tears, kalau yang nonton. Baru 2 episode. Iya. 2 episode baru. Tapi kayak nunggu Harus banget. dong, biar nyambung sama Iya, narasumber. bener. Nice. Nah, itu bagus banget dramanya. Ya, Exuma udah nonton belum di Big udah dong, nggak boleh ketinggalan. Ntar FOMO. Itu doang, drakor doang. Drakor, denger musik juga. Biasanya aku Genrenya apa? K-pop juga. Udah ke Korea berarti? Pernah sekali. Berarti bisa direncanakan trip berikutnya atau work from Korea mungkin? Menarik sih Mas. Kadang aku juga lagi hobi main bulu tangkis juga sih. Oke. Kemarin kebetulan ikut lomba yang dari Tech Connect juga. 17-an. Iya. Menang. Menanggung malu atau menangis? Nangis. Beda cuma 1 poin soalnya Mas waktu itu. Oh, gak ada campuran soalnya kemarin ya? Bareng sama Mas Wilson juga. Oh, jadi salahnya Wilson? Oh, jadi intinya mau bilangnya salah Wilson. Iya, Satu timnya sama Wilson. Iya nih. Terlalu baik soalnya Masnya. Oh, harus agak ambisi dikit kata Adi. Harus agak serius. Yuk, ngapain kalau misalnya? Kurang lebih sama, jadi setelah saya kerja lanjut screen time Netflix biasa. Lagi ngikutin apa nih sekarang? Kebetulan lagi ngulang-ngulang anime sih. Avatar yang terbaru ngikutin juga? Ngikutin juga. Jadi lebih bagus Avatar yang 2024 atau 2010? Ya, sama juga sih bagusnya. Hah, masa sih? Nggak langsung dia juga langsung. Ini yang live action nih, live action. Oh, maksudnya yang sebelumnya, yang live action sebelumnya. Oh ya. Airbender kan Jauh yang lebih yang sekarang. Kirain sama anime dibandingin. Ini langsung. Kirain dibandingin sama animenya tadi. Kalau animenya ya memang beda lah. Kan ini yang live. Kalau yang sama live action sebelumnya jauh. Jauh. Jadi Better lebih yang bagus yang sekarang. Betul. Apalagi selain anime. Mas. Enggak. Masa kerja lagi sih, Blin?
Itu aja sih anime. Sama paling kalau weekend ya jalan-jalan sama calon. Iya, Oh, ya, sama. Ya, maksudnya screen time-nya sama ya, tetap 24/7 juga. Cuman aku mungkin ada main game juga. Terus ya Main game? Iya, main game. Ada main game juga. Ya, nonton K-drama Push rank juga. juga. Push rank Dota sih. Oke. Ya. Kalau K-drama juga nonton. Nah, sebenarnya ikutan acara Tekon ini karena aku pernah nonton Startup. Film Startup kalau tahu ya. Tim Han Ji Pyong waduh. Oke. Jadi ya kemarin itu kan kayak aku ngeliat Startup tuh kayak seru gitu ya. Terus pas dengar pertama ada hackathon, wah ini kayak asik juga nih kalau pengen ikut kan. Jadi pengen tahu kayak experience-nya tuh kayak gimana sih. Oh ternyata asik juga gitu. Maksudnya ya sesuai ekspektasi sama nonton dramanya lah. Walaupun nggak ada ceweknya. Oke. Udah punya udah. Jadi Ada tembok. dia bang ada cewek. Ini Adlin kurang kinclong. Ya kemudian ya badminton juga ya. Kemarin ikutan ini juga bareng Adeline, cuman kalah. Gak apa-apa, nanti ikut lagi tahun Yang ini. iya tahu nih sih. Kalau kalah lagi nanti kamu disalahin Adlin. Berarti Iya. yang salah Adeline yang tahun ini. Aduh. Oh sorry, cewek nggak pernah salah. Oh gitu, jadi curhat cowok. Oke, jadi teman-teman ya memang anak-anak tech ini memang agak unik ya, agak-agak susah diajak, agak-agak fun dikit juga agak susah nih. Tapi kalau dari cerita tadi mereka orangnya ya udah kayaknya memang lempeng aja, fokus. Mau ngerjain apa, mau mencapai apa, kayaknya juga komunikasi ya tadi ya, kayaknya nggak ada masalah ya. Nggak ada sih. Komit juga, udah sepakat walaupun misalnya lagi sibuk tetap meluangkan waktu biar timnya juga jalannya tetap enak Ya. ya. Plus tadi aku juga lihat support dari atasan ya. Betul. Iya. Betul. Jadi Tetap kalian ada. juga mungkin kadang-kadang kalau misalnya kita fokus sama suatu hal tapi kalau misalnya atasan nggak dukung kan juga nggak enak ya. Nah, jadi siapapun atasannya tolong dijagain dede-dede ini untuk tetap positif, tetap semangat seperti sekarang. Dan terima kasih sekali lagi sudah mau hadir Thank you. kali ini juga. walaupun Terima kasih. agak-agak tegang, agak-agak susah digali, tapi it's a good experience juga ya buat kalian kan, maksudnya Yang pertama kali. Podcast setelah kemarin siapa tahu nanti punya ide bikin podcast sendiri di Nanofest ya kan, nanti bisa bilang sama Pak Billy, Pak Tommy, atau Joe, atau Bu Sally, jadi nanti bikin nih biar melatih juga kalian lebih nyaman ngomong di depan orang dan segala macam. Or if you like to share something yang up to date, yang lebih relevan sama yang seumuran dede Adlin gitu, edukasi simple, bisa kolaborasi juga dengan tim yang ada juga yang membantu proses syuting kita gitu. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan sesi kali ini bersama teman-teman dari Nanofest, ada Wilson, Yu, sama Adlin. So let's say bye and thank you to the audience. Bye. Bye bye. Have a nice day.